Saudara memergoki Rizky bilang selingkuh. Ketika Lesti mau pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur, Jabar, Rizky marah dan langsung mencekik Lesti, kemudian membandingkannya ke lantai dan dilakukan beberapa kali. Pagi hari berulang kali Rizky menyeret tangan kanan Lesti ke kamar mandi dan membantingnya berulang-ulang sehingga tangan kanannya dan lehernya terasa sakit. Rizky terancam hukum penjara 5-15 tahun. Banyak yang berpendapat selingkuh Rizky adalah lawan main di sinetron dulu dan merupakan mantan pacarnya. Selamat ketemu lagi di channel aku. Aku kali ini mau wawancara Dede Lesti Kejora. Mumpung lagi hangat-hangatnya isu KDRT Dede Kejora sama Kak Rizky Bilar. Gimana kabarnya Dede Lesti? Udah puas laporin suami? Rizky, kak itu mah kan udah nggak ada. Ih. Oke kak, bukannya aku gak peka, tapi aku memang gak punya hati untuk urusan ini. Puas udah laporin suaminya. Malah ketawa nih Dede Lesti. Sih nggak ada nggak ada niat untuk KDRT ini kan awalnya Dede Lesti mergokin Kak Rizky Bilar selingkuh. Banyak loh kasus semacam ini. Lalu Dede minta pulang ke rumah orang tua di Cianjur. Kejadianlah tindakan KDRT. Dede dicekik sampai dibanting ke lantai berulang kali. Paginya pun Dede diseret oleh Kak Rizky Bilar ke kamar mandi dan kemudian dibanting lagi. Pertanyaannya, Kak Rizky dulunya pemain Smackdown. Terus gimana nih? Gitu dong, jangan nanggung. Udah banyak, gantiin Kak Rizky sama Rizky yang lain. Nggak juga. Pada akhirnya Dede ada rencana ya buat menantang Kak Rizky Bilar untuk aduin tanding di WWF Smackdown. Gimana ya baiknya gitu? Gak mungkin ya melawan Rizky Bilar karena kan badan Dede kecil. Nggak juga sih. Menurut Dede kenapa Kak Rizky Bilar bisa selingkuh? Apakah dia ganteng, punya body suspek, apa dia lebih cantik dari Dede? Pas, emang karena Jadi Dede gak percaya diri sebenarnya karena Kak Rizky Bilar lebih cantik daripada Dede. Dan Dede tidak bisa terima. iya, karena ngebahas itu juga. Jadi sebenarnya laporan mergokin Rizky Bilar itu bener apa enggak? Momen itu tuh alhamdulillah nyatu. Tapi intinya sih diri tuh posisinya pada saat itu tuh ya udah ngikut aja, ngalir aja gitu. Karena itu aja kamu meminat ke rumah orang tua di Cianjur. Karena apa? Mungkin karena kakak Bilar bilang gini, Dek, kakak tahu kenapa sebel sama kamu? Kenapa? Karena kamu lebih memilih bisa ke rumah, janjian di rumah juga. Bisa ke rumah maksudnya? Ngajakin hayu. Pas kebetulan Dede abis syuting, salah ya kalau nggak salah, abis syuting dari mana gitu, tempatnya tuh berdekatan. Mungkin karena kondisi kali ya, karena memang kondisinya tuh Dede itu tadi Dede tuh orangnya hayu aja. Pribadi jujur Dede memang nggak enak dan sampai nggak tahu juga gitu. Wah, sebenci itu gitu. Oh, ceritanya lagi pada kerja bareng. Kak Bilar udah ngajakin begituan, tapi Dede lebih milih gituan di rumah. Iya, karena enggan. Udah nggak enak duluan. Malu-maluin kan di luar masih bisa banyak yang nonton. Ya salah kan. Terus apa yang membuat Kak Rizky Bilar menjadi pemain Smackdown? Pada waktu itu, kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan, memang kalau untuk ngebahas masa lalunya, Dede pikir ya udah nanti dulu gitu, nanti aja lah gitu, jangan ngebahas ikinya. Yang Dede bilang tadi, semua orang pada saat momen itu tuh banyak banget yang ngajakin hayu kita ngobrol, ayo kita mau nggak? Terus kamu lebih memilih pulang ke Cianjur dan kemudian Kak Bilar marah. Kan sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini gitu, tapi ngebagi waktunya itu kadang ngobrol sama manajer sendiri aja, sama keluarga aja yang kayak ayo dong gimana ya baiknya yang ngatur waktunya. Pada akhirnya dia nyekik kamu dan banting kamu ke lantai kayak The Rock di WWF Smackdown. Kamu waktu itu bingung antara milih ajakan orang tua kamu yang nyuruh kamu pulang atau Kak Rizky yang udah ngaceng.
ya udah gitu doang. Berarti wajar dia marah-marah sama kamu. Dia pikir kamu lebih milih keluarga daripada milih gituan dulu sama. Kan itu kewajiban istri, paling gak sampai 10 menit kalau lihat kalian berdua. Gitu Dede. Karena pas toh sama ngajakin kamu nelponnya tuh baik-baik. Terus setelah itu jadi kondisi aja nggak ada niat untuk membedakan, apalagi membuang AA sebagai AA sendiri gitu. Dan nggak ada niat sedikit pun gitu. Oh, jadi sempat adu mulut juga. Biasanya kalau cowok kayak gitu merasa dibuang secara kamu lebih sukses dan tenar, bahkan ketenarannya ngikutin kamu. Ngomong-ngomong paling enak rasanya gituan sama Rizky Bilar kapan? Yang paling berasa banget kalau nggak salah ya, setelah kejadian AA bikin, setelah kakak di AA Dede bikin postingan itu. Dede rasa menuntut untuk Dede sempurna di matanya kakak. Jadi dia ngantemnya edan pisan ya? Cerita sebelum AA kemarin. Canggih juga Leslar ini. Dia dari semenjak itu kasar, bahkan diranjang. Karena pas Dede minta maaf ya nanti coba Dede sampein kalau Leslar gitu dibully atau bukan dibully, dipojok-pojokin sama ada yang mengatasnamakan setelah AA parodi konser Dede. Terus dari cara respon AA tuh yang nggak biasanya kalau komunikasi sama Dede gitu. Lesti gak coba memperbaiki itu dengan bicara dengan Lesti Lovers. Masa sih Lesti Lovers segitu doang? Terus AA bilang ke Dede juga gitu. Dede nge-treat mereka intinya begitu, segitu doang. Dia tahu mereka Lesti Lovers segitu doang gitu. Apa udah sering kamu mergokin dia selingkuh? Kalau menurut Dede pribadi ya, kemarin baru-baru Arafah. Jadi Arafah yang terakhir. Arafah. Ya bercandaannya seperti itu. Daripada lu sama Lesti sama gue aja gitu. Dia selingkuh karena tampilan kamu yang begini. Mungkin dia pengen nyobain cewek seksi kayak aku kali. Jujur nih, bukan Dede nggak bersyukur ya, tapi Dede manusia biasa juga. Contohnya ya, Dede kan pakai hijab, terus cara Dede sama kakak Bilar Kok ngaceng? kadang Dede juga lihat gitu, apa ya, banyak yang merendahkan juga sih. Kamu takut ya tampil seksi kayak aku? Cuman kamu takut sama netizen. Kadang bahasanya suka yang di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Dede juga punya perasaan, dan yang sempurna gitu. Dede juga masih belajar gitu sih. Tapi Dede pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya. Bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. banyak loh orang yang pengen kayak kamu. Ya, satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Ya enak lah, lu artis, kaya, mapan, tapi tetep aja cengeng. Misalkan ya, Dede alhamdulillah kemarin udah dapat juara. Tanggung jawab Dede tuh besarnya tuh Dede ngerasa jadi besar. Oh berarti selama tampil Dede minimal harus sebagus yang pada saat Dede kompetisi. Terus kalau Dede di luar ekspektasi mereka, dibully, dapet single yang masya Allah orang banyak yang suka gitu. Makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Yang nilai Reza, Rosa, Densu, Yang nggak nilai ya netizen lah, orang lain yang nggak kenal Dede. enggak, tinggal cuek aja sama netizen. Capek nggak sih jadi Lesti tuh sebenarnya? Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya Mungkin nggak kamu buang Rizky Bilar? mungkin saja, iya saya bilang seperti itu. Kenapa? Emang udah dikasih kepercayaan berapa kali? Ya Dede bilang tadi, terus dikasih kepercayaan lagi. Tapi kan kamu dengan berita ini kamu masih bisa di panggung hiburan.
Apalagi setelah Kak Bilar dibully sekarang gara-gara laporan kamu. Sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai. Bagus kan kamu makin terkenal. Alhamdulillah, bukan itunya. Lalu apa dong? Karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain gitu. Jadi memang kejadian kayak gini gara-gara nikah ngikutin tuntunan netizen, bukan karena cinta. Bukan gitu. Jadi yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka. Jadi gak happy nih sama pernikahannya. Lebih baik berpisah yang bahagia. Dan sekarang kalian bikin kegaduhan sebagai upaya atas dendam ke netizen. Enggak juga sih, kalau untuk secara pribadi Dede dengan kakaknya happy, seneng. Tapi secara tuntutan apa ya, Dede kan sama kakak public figure gitu. Lo tuh lebay ya, dah kaya, beruntung banget. Urusan banyak netizen yang kritik lo juga banyak ke artis lain. Itu kan gara-gara lo populer. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Shit, ain't that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain like boom boom. We listen to boom, bang like oh. Udah gue biasa lihat ya sini Got rose in my cup. Sampai jumpa di parodi aku berikutnya ya. Ini cuma parodi. Lesti Lovers jangan marah. Ketawa aja, ini cuma parodi. Rock this club, diamonds on my necklace, party all night. I ain't trying